Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengimplementasikan kuliah daring pada mata kuliah Pancasila. Perkenalkan lebih dahulu, nama saya Gilang Hamadu. Saya dari kelas A. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Dosen pengampu saya pada mata kuliah kali ini adalah Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solikah, STMK, IPU ASEAN, Eng. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil topik sejarah Pancasila dengan bantuan jurnal yang berjudul Relasi Pancasila, Agama, dan Kebudayaan. Yang pertama, pendahuluan dari jurnal Relasi Pancasila, Agama, dan Kebudayaan. Jadi, maksudnya adalah setiap kali kita disodorkan pada suatu peristiwa sejarah seperti Hari Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, lahirnya Pancasila, kesaktian Pancasila, dan lain sebagainya, selalu ada pertanyaan yang mungkin begitu banyak kita ingin tahu, yaitu apakah seluruh hari-hari istimewa yang telah ditetapkan sebagai momentum sejarah itu sekadar sebuah rutinitas waktu yang sepi dari imajinasi budaya, ataukah hari-hari itu merupakan amanat peristiwa luar biasa atau extraordinary case yang menagih keharusan kolektif untuk merefleksikan seluruh makna yang dipesankan. Jadi, jika yang pertama kita sedang mensakralkan waktu dalam bentuk mitos yang terkurung dalam ruang museum politik, maka yang kedua adalah kita sedang ditagih untuk melakukan evaluasi atas pemaknaan peristiwa yang terkandung dalam hari-hari istimewa tersebut. Jadi, tulisan ini merupakan sebuah refleksi atas relasi Pancasila, agama, dan kebudayaan yang secara semi permanen telah mengalami dinamika internal yang rumit, sedangkan secara eksternal telah dihadapkan pada determinasi globalisasi yang sangat signifikan. Sebagai sumber tata nilai dan sistem simbolik, ketiganya dalam dimensi tertentu mengalami persaingan dalam mendefinisikan realitas, tetapi dalam dimensi yang lain mereka dapat saling bekerja sama, saling mengisi, dan saling membutuhkan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah kontinuitas yang saling mengisi, atau singkatnya setiap gerakan yang muncul dalam panggung sejarah bangsa Indonesia merupakan kontinuitas yang saling mengisi satu sama lain. Maksudnya adalah setiap gerakan yang muncul dalam panggung sejarah itu merupakan suatu keberlanjutan yang saling mengisi satu sama lain. Contohnya adalah Budi Utomo yang dikobarkan oleh Dr. Sutomo dan kawan-kawan satu abad yang lalu. Seringkali dijadikan tonggak sejarah atas Hari Kebangkitan Nasional, kegerakan moral yang semula hanya berskala regional atau etnis Jawa, itu menemukan afinitasnya atau hubungan yang saling mencari sebagai kesadaran awal paham kebangsaan. Berikutnya adalah era reformasi, periode sensitif. Maksudnya adalah sejarah kelahiran pada era reformasi menyulut kesensitifan terhadap Pancasila itu sendiri. Itu karena sejak kelahiran era reformasi seringkali merupakan periode yang sensitif terhadap eksistensi Pancasila, karena fase keterbukaan yang melampaui batas kebutuhan itu ternyata cenderung melahirkan euforia yang tidak produktif dan memasuki demokrasi substansial atau kepentingan. Atau kita tahu dalam kejadian besarnya pada saat Orde Baru dan Orde Lama, itu Pancasila digunakan sebagai senjata untuk kepemerintahan yang otoriter. Berikutnya adalah perubahan religiusitas yang merisaukan. Jadi dalam pembahasan kali ini saya mengambil contoh dari seorang peneliti yang bernama Gears yang dilakukan 4 dekade yang lalu.
dalam membandingkan Islam Indonesia dengan Islam di Maroko, atau dalam kegiatannya yang bernama Islam Observed Religious Development in Morocco and Indonesia pada tahun 1968 atau 4 dekade yang lalu. Jadi ditemukan bahwa stereotip model religiusitas antara kedua negara Muslim ini telah mengalami pergeseran yang sangat radikal. Waktu itu, Geers melihat proses Islam di kedua negara itu memiliki corak yang sangat-sangat berbeda. Di Maroko, cara pendekatan yang digunakan katanya adalah cara pendekatan yang keras, tanpa kenal kompromi. Fundamentalisme yang agresif, satu usaha yang aktif agar seluruh penduduk menganut ajaran ortodoks yang utuh telah menjadi sentralnya. Sebaliknya, cara pendekatan Indonesia khususnya di Pulau Jawa, kata Geers berbeda sama sekali, menyesuaikan diri, menyerap, bersikap pragmatis, dan menempuh cara berangsur-angsur, mengadakan kompromi parsial, perjanjian yang setengah-setengah, dan mengelakkan persoalannya ya sama sekali. Selanjutnya adalah agama dan kebudayaan itu sendiri. Agama dan kebudayaan memiliki dua persamaan, yaitu keduanya merupakan sistem nilai dan sistem simbol, dan keduanya merasa selalu terancam setiap kali ada perubahan fungsi di dalam agama dan kebudayaan itu sendiri. Pertama, agama menghadapi sekularisasi, baik objektif maupun subjektif. Kedua, kebudayaan menghadapi uniformasi, yaitu proses digantikannya diversifikasi kebudayaan yang berupa pilihan budaya individual oleh uniformasi kebudayaan. Yang ketiga adalah agama dan kebudayaan bersama-sama menghadapi persoalan alienasi metafisik, yaitu perasaan tak berdaya manusia menghadapi realitas yang dialami oleh para individu itu sendiri. Berikutnya adalah alienasi budaya dan globalisasi. Dari sekian banyak daftar perubahan budaya yang ada, kini paling merisaukan eksistensinya adalah budaya bangsa, adalah tidak seimbangnya antara arus globalisasi yang menuntut penyeragaman kultural dengan resistensi budaya lokal yang sangat minim amunisinya. Seperti teorinya Adam Smith, yang berkeyakinan bahwa pasar dianggap sebagai mekanisme otomatis atau self-regulating yang selalu mengarah pada keseimbangan antara permintaan dan penawaran, sehingga ia menjamin terwujudnya alokasi sumber daya dengan cara yang paling efisien. Yang terakhir adalah prognosis masa depan. Dalam kaitannya dengan Pancasila, kalau berpikir optimistik, maka proses dialektika sejarah tidak seluruhnya didorong oleh kekuatan atau driving force, yang elemen-elemennya, premisnya selalu bersifat positif. Kemapanan peradaban hanya lahir melalui proses dialektika yang rumit. Dialektika tidak pernah bisa dihentikan oleh periode waktu, seperti disinyalir oleh Fukuyama dalam The End of History. Kita harus membangun historical force atau kekuatan dalam sejarah itu sendiri yang tidak mengulang kesalahan sejarah pada masa lalu atau tidak produktif seperti yang terjadi sekarang ini. Sebaliknya, jika berpikir secara pesimis, maka akan terjadi clash of ideology atau kemunduran yang mengancam perpecahan bangsa di masa depan. Semuanya itu akan bisa dihindari jika kita berduduk bersama untuk merumuskan sebuah kehendak bersama tanpa prasangka buruk secara berlebihan dan klaim-klaim kebenaran yang menutup dialog itu.